hari ini kita sambil santai-santai mau ngobrolin masalah seputar hipnosis. Karena kalau bicara tentang hipnosis ya, banyak fenomena di luar sana yang masih menjadi pertanyaan orang lain. Saya sendiri sebelum saya mengenal hipnosis, saya menganggapnya hipnosis itu begitu mengerikan sekali. Mengerikan tuh kayak jangan-jangan nanti nggak bisa bangun nih. Nanti kalau sudah dihipnosis sadarnya gimana ya? Itu kan pertanyaan-pertanyaan konyol yang mana saya pikirkan juga dulu. Tapi setelah saya belajar, saya mendalami hipnosis, baru itu terjawab dulu. Ternyata hipnosis itu terdapat di kondisi keseharian kita juga. Kalau Mas Budi gimana nih kalau berbicara tentang hipnosis, ada nggak pikiran-pikirannya juga yang mewakili pikiran kayak teman-teman di luar sana dulu juga? Pasti sama. Terutama dengan kaitannya dengan kriminal ya, dengan kriminal gitu kan, atau dengan ya hipnosis bayangan saya seperti infotainment lah, orang ditidurin kemudian bongkar-bongkar aib atau segala macam, sehingga hipnosis itu akhirnya diidentikan dengan sesuatu yang jelek, kejahatan. Padahal setelah makin kesini dan saya mengalami sendiri, ternyata banyak sisi positifnya justru gitu loh. Ya ada. Padahal tuh gini loh Mas Budi, kalau kita mau bicara tentang hipnosis ya, orang nonton sinetron itu kira-kira hipnosis nggak? Sana Hipnosis loh. Waktu dia pernah nggak nih teman-teman nih di rumah sana begitu nonton sinetron dilanjutin orang langsung gitu ya. Atau tiba-tiba kayak kaget jangan langsung gitu. Karena saat nonton sinetron itu kondisi hipnosis yang alaminya, kita kebawa pikiran kita fokus pada objek itu, perasaan kita fokus pada objek itu, kita masuk ke sana. Nah, fokus itu dinamakan hipnosis. Dan waktu kita nonton sinetron itu kan otak sadar kita nggak jalan, nggak bisa berkritis sih. Itu sebenarnya kondisi hipnosis. Terus yang kedua, begitu kita naik mobil itu, makanya teman-teman hati-hati yang di rumah ya. Kalau misalnya suaminya lagi nyetir nih, tiba-tiba dikata-katain hati-hati, atau diceritain tentang nabrak orang berdarah segala macam, itu bisa masuk ke pikiran bawah sadar semuanya. Karena otak kritiknya nggak jalan, dia fokus. Ya, kondisi fokus yang tidak melibatkan otak sadar itu sebenarnya arti hipnosis. Jadi nggak semenyeramkan itu loh. Nggak yang tidur gitu ya, nggak mesti gitu ya, nggak bisa. Jadi dalam keadaan sadar juga bisa ya. Bahkan kadang-kadang tuh kalau kita bicara hipnosis ya, kondisi-kondisi tertentu itu kita bisa dihipnosis loh. Misalnya kita ada tokoh yang besar, punya pengaruh yang tinggi banget ya Mas Bobi ya, ngomong sama Mas Bobi begini A, B, C, D, dan dia adalah tokoh otoritas bagi Mas Bobi, maka Mas Bobi langsung percaya. Nah, percayanya seseorang tanpa dikritisi otak sadar itu sudah masuk namanya trance. Trance itu adalah level dari hipnosis yang tipenya sedang gitu. Jadi termasuk brainwash dan lain-lain itu juga dari sosok otoritas ini atau dari sebelumnya dimasukkan ke otak seseorang gitu ya? Bisa. Kalau dari orang-orang yang hebat itu bisa. Kalau dia mempunyai pengaruh yang tinggi, bisa masuk langsung hipnosisnya. Jadi kondisi hipnosis itu sebenarnya banyak sih. Banyak terjadi di kehidupan kita. Misalnya kita mau tidur, nah Mas Budi pernah dengar kan, kalau mau tidur itu turun gelombangnya dari gelombang beta, alpha dari ke theta. Nah setelah terakhirnya delta itu udah tidur tuh. Nah di gelombang theta ini benar-benar kondisi hipnosis sudah. Bangun tidur juga begitu, manfaatkan gelombangnya secara alami, bisa untuk afirmasi dan lain-lain. Berarti gini guys, maksud saya bisa benar itu dimanfaatkan untuk hal positif? Bisa banget. Misalnya, makanya kenapa banyak orang ketika mau tidur tuh kalau nonton di YouTube, kamu afirmasi biasanya gini ya. Tapi afirmasinya kenapa sih disuruhnya menjelang mau tidur? Karena di saat menjelang mau tidur itu gelombang otak kita turun dari beta, alpha menuju ke theta. Nah kalau dia sudah ke theta, berarti itu sudah masuk kondisi hipnosis alaminya. Jadi apa yang perlu ditakutkan gitu loh? Ya kan saya kalau banyak teman-teman kan nggak perlu ada yang ditakutkan dengan hipnosis itu. Seperti pemikiran saya dulu, gimana nanti kalau tidurnya kalau sudah seprogram
terus sudah dihipnosis gitu, kita dalam keadaan tidur, gimana nanti bangun nggak? Kan mikir, aku nanti nggak sadar. Kemarin Mas Bogi sadar nggak waktu dihipnosis? Sadar, masih sadar aja kan? Cuman fokus aja ya. Terus rasa mengakses sesuatu kan lebih dapat ya. Banyak orang berpikir tuh hipnosis itu nggak sadar ya, sebagiannya ya. Iya. Memang pada momen seperti itu. Pada momen seperti itu yang saya bahkan ketika mengalami hipnoterapi kemarin ya, itu Kondisi hipnosis seperti ya kondisi hipnosis itu bisa terjadi hal-hal yang justru di luar dugaan saya gitu loh. Artinya bisa benar-benar mengaduk-aduk emosi saya ketika kondisi trans itu gitu. itu kan pada dasarnya ketika Mas Bogi bisa mengakses kondisi hipnosis, Mas Bogi kan langsung terkonek dengan pikiran bawah sadar. Di pikiran bawah sadar itu kan berisi data-data, kalau komputer kan gitu, apa isinya dulu, keyakinan kita dan data-data semenjak kita lahir sampai kita dewasa gitu. Keren banget kan kalau itu bisa melihat data-data kita itu, terus kita meninjau ulang, terus ada data-data yang kira-kiranya nih udah nggak bagus lagi. Kita bisa edit, kita bisa ubah pemaknaannya menjadi lebih baik, otomatis kan diri kita berinfo jadi lebih baik. Kenapa orang nggak aktif gitu loh selama ini dengan kata. Terus kalau 1 sampai 10 nih kira-kira sepenting apa sih hipnoterapi itu atau hipnosis itu untuk maksudnya untuk yang positif ya, bukan untuk yang lain-lain gitu. Jadi kalau kita bicara 1 sampai 10 seberapa baik, itu seperti senjata ya, kalau kita bicara seperti senjata. Hipnosis itu sangat baik sekali. Hipnosis itu sangat baik sekali. Apapun yang terjadi di luar sana itu kan seperti ilmu. Ilmu itu baik Mas Bogi. Tapi kalau disalahgunakan, kepintaran seseorang itu bisa jadi penipu dan lain-lain. Sama seperti hipnosis kan bisa digunakan untuk kejahatan kalau tidak digunakan dengan baik. Karena hipnosis itu adalah tools yang bisa membawa seseorang bertransformasi ke arah lebih baik dengan memanfaatkan pikiran bawah sadar. Sementara yang kita ketahui pikiran bawah sadar itu kan berisi kekuatan 90% kekuatan kita. Sehingga yang tertidur itu ya pikiran bawah sadar kita kan 90% ya betul. Kita selama itu hanya mengaktifkan 10% dari diri kita saja. 90% kita itu banyak kita abaikan. Makanya ada kata-kata juga di luar sana kan, motivator banyak bilang, untuk memperbaiki dunia luarmu, perbaikilah dunia dalammu. Dunia dalammu itu ya pikiran bawah sadar kita. Benar-benar. Bahkan Kiai saya dulu sudah bilang sampai di level ketika kamu ingin mengenal Tuhanmu, maka kamu harus mengenal dirimu dulu. Itu pertanyaan yang dari zaman saya kuliah apa ya, misteri buat saya. Tapi akhirnya sekarang baru kejawab gitu. Apa tuh? Dimana kalau kita mengenal diri kita, artinya kita bisa mindfulness ya, mengenal diri kita, merasakan bagaimana kondisi kita saat ini. Disitulah kita bisa lebih khusyuk dalam beribadah, sehingga menurut saya konektivitas kita dengan entitas dengan Tuhan ini lebih dekat gitu. Itu kalau saya kaitkan dengan spiritual ya gitu. Saya kaitkan dengan spiritual. Jadi menurut sih kan Ya apa ya? Balik lagi. Hipnosis itu kalau dikaitkan dengan spiritual ya, atau gimana? Ya bukan, artinya tadi kan Coach bilang bahwa ketika kita bisa seperti kata motivator tadi, ketika kita bisa memperbaiki dalam diri, maka sekitar kita juga akan baik gitu. Menurut saya itu termasuk ke dalam hubungan kita dengan Tuhan ya. Yang menurut saya ada benarnya. Itu kan kayak gini. Ketika kita memperbaiki luka-luka batin kita, dan ketika memperbaiki luka batin kita, trust issue gitu, dengan cara hipnoterapi yang kita tawarkan juga kan ke teman-teman di sini, adalah menjadi salah satu tools ya, untuk perbaikan diri kita. Nah, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi pribadi yang lebih baik lagi itu seperti ini teman-teman. Misal orang punya luka batin, pengabaian masa kecilnya, dia sering diabaikan oleh orang tuanya, mengalami rejection, tidak pernah diapresiasi dan lain-lain. Akhirnya apa? Di masa dewasa Mas Bogi,
dia akan menjadi pribadi yang tinggi takut kehilangan. Takut kehilangan dia ini tersimpan di dalam bawah sadarnya kan, menjadi file yang tidak akan berubah, masih belum berubah, terbawa sampai dewasa. Kalau energi takut kehilangan ini terbawa sampai dewasa, akan menjadikan perilakunya itu posesif banget. Orang posesif itu bakal bikin orang nyaman nggak dalam hidupnya? Nggak mungkin, tentu jangan. Hal ini merugikan diri dia sendiri, dan bisa bayangin aja kalau hubungannya berantakan akan larinya ke spiritual dan nyambung-nyambungnya nanti itu dia kemana-mana bukan kemana-mana dari satu akar itu ya. Jadi dan kalau kita misalnya hubungan rumah tangga yang nggak bagus, larinya nanti ke bisnis dan lain-lain jadi kayak gitu kan. Absolutely yes. Saya setuju. Jadi apa ya, kesehatan ya menurut saya yang pertama kali yang berubah di diri saya itu ketika selesai kita menjalani kemarin terapi itu. Kesehatan, kenapa saya sebut kesehatan? Setiap orang itu punya kecenderungan untuk melakukan pelarian, ya. Rokok, alkohol, drugs, makan dan lain-lain, sehingga nonton drama berlebihan gitu kan, intinya negatif semuanya. Mending kalau baca, olahraga, apa itu, tapi kebanyakan bahkan ada sampai berkata, oh gue gemuk karena gue bahagia. Bullshit menurut saya gitu. Menurut saya bullshit. Justru pasti nggak bahagia, karena orang bahagia pasti bugar gitu. Nah, manfaat yang saya dapetin kemarin ini terus terang aja. Saya nggak pernah punya niat untuk diet, nggak pernah punya niat untuk diet. Tetapi anehnya, mungkin karena itu tadi kita sudah bersih ya, kita sudah dikabarin, kita dihilangin apa segala macam, kepanikan kita, ketakutan kita akan hal yang nggak jelas itu dihilangin, teman-teman. Dan saya ketertarikan dengan makanan yang menurut saya itu nggak sehat gitu loh. Ya mungkin makanan itu sehat, tetapi sesehat-sehatnya makanan kalau dikonsumsi berlebihan nggak sehat gitu. Jadi ya itu juga alami aja gitu, alami aja. Jadi pengen olahraga, jadi pengen banyak minum air putih dan lain-lain. Itu yang paling keren menurut saya rasa gitu. Sehingga kaget banget ketika memang gue turun 4 kilo dan gitu. Dia nggak perlu effort yang nggak perlu ya, nggak ada niat sama sekali bahkan gitu. Kalau dia itu kan kadang-kadang harus niat coach. Bahkan gue diet apa nih misalnya intermittent fasting gitu kan. Jadi gue harus makan jam 12 jam itu demi Allah kepikiran banget itu. Tapi ini ya sudah makan ya makan, minum sampai tadi gue bilang nih jangan-jangan timbangannya salah, bisa bilang gitu lah. Coba naikin anak kita, karena saya tahu timbangan anak saya terakhir waktu posyandu kan. Coba naikin pas timbang, iya bener, isi saya timbang bener, oh berarti saya bener, alhamdulillah gitu kan. Kaget banget gitu loh. Jadi harapan untuk hidup sehat itu meningkat menurut saya. Oke. Gitu. Jadi sebagai closing statement ini ya, jadi hipnosis itu bukan tidur ya, tidur yang nggak bisa bangun lagi. Jadi hipnosis itu juga bukan buka aib ya, seperti tadi. Hipnosis juga bukan sesuatu yang menakutkan atau bisa dibuat kejahatan. Karena hipnosis itu hanya tools untuk memperbaiki orang lain yang jika disalahgunakan juga sama aja dengan ilmu-ilmu bisa di luar sana yang tidak dipakai dengan kode etik dan disalahgunakan gitu. Dan dokter gigi aja banyak, tukang gigi kan gitu bisa disalahgunakan juga sama aja seperti ilmu-ilmu. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan kalau menurut saya di hipnosis, karena hipnosis juga bisa kita dapatkan di kehidupan kita sehari-hari. Cuman kita kurang aware aja dengan kondisi-kondisi tersebut, dan mungkin kita juga butuh program yang handal gitu, yang terpelajar untuk memasuki kondisi-kondisi tersebut agar tahu kan beda juga dengan disiplin keilmuannya. Kalau dari Mas Begini sebagai closing statement, kita kasih edukasi ini buat yang nonton, hipnosis itu kayak gimana sih biar mereka terbuka lah sedikit, dapat insight lah. Salah satu mentor bisnis saya pernah bilang, rumus sukses itu D kali D sama dengan have atau is have. Jadi selama ini secara tidak sadar saya fokus belajar di D-nya. Jadi tools untuk tanda kesuksesan itu belajar finansial, manajemen, marketing dan lain-lain. Yang ternyata itu hanya berpengaruh 10% di kehidupan saya, gitu kan, di
karir bisnis saya. Yang mana ketika dihantam pandemi waktu itu, bangkrut, nggak ada ya. Loh, kok nggak kepake ini ilmu saya gitu kan? Kok gagal lagi ada. Nah, ternyata saya lupa tentang sayanya itu saya lupa gitu. Saya lupa mengenali diri saya lupa memperbaiki diri saya. Dan alhamdulillahnya 2 tahun belajar kemudian ketemu Coach Dani, dunia ini berusaha ditata ulang, diperbaiki. So buat teman-teman, gue yakin kita sebagai manusia itu nggak lepas dari permasalahan, nggak lepas dari trauma. Tapi ada level, ada orang yang ya mungkin bisa menangani traumanya, dia hidup di keluarga yang harmonis segala macam. Tapi ada juga yang keluarganya harmonis, eksternalnya serem banget ini gitu kan, sehingga dia menerima pelecehan segala macam. Luka-luka seperti itulah yang sangat berbahaya. Beberapa teman saya yang pakar hipnoterapi juga bilang sangat berbahaya ketika terbawa sampai di usia dewasa. Jadi buat teman-teman sekalian nih, Coach, kita bisa ngeluarin duit gede ketika nauzubillah dokter misalnya memvonis kita atau keluarga kita kanker stadium 4 misalnya. Jadi ibu harus operasi karena sudah kanker stadium 4, kalau enggak ibu mati. Seketika itu kita akan pontang-panting cari dana biar bisa operasi. Nah, begitu pula dengan hipnoterapi, karena bagi sebagian orang biayanya memang nggak murah ya, tapi ketika kita sudah berniat ingin memperbaiki diri, ingin memperbaiki nasib, ingin memperbaiki mindset kita, karena memang dunia luar kita itu tergantung kita. Itu saya rasa untuk hal biaya, teknis dan lain-lain, pasti kita juga akan semangat untuk memperjuangkan banyak. Karena saya merasakan itu, dimana ketika ketemu Coach Dani, bisnis saya juga sedang tidak baik-baik saja, finansial saya sedang tidak baik-baik saja, tapi saya punya keyakinan penuh bahwa saya harus sembuh, mental saya harus sehat. Karena kalau enggak, tidak hanya bisnis saya atau finansial saya bermasalah, tapi juga keluarga saya akan bermasalah lebih parah. Itu aja dari saya sih. Benar sekali. Jadi ini sebagai closing statementnya, ketika kita masih terpendera pikiran kita dan perasaan kita ya teman-teman, kita tidak bisa produktif hidup kita. Dan itu akan merembes ke hal-hal di luar sana lagi. Oke, semoga konten kita kali ini bisa memberikan insight ya bagaimana yang mana di luar sana dan bisa mengambil manfaatnya. Jangan lupa untuk di support ya konten kali ini dan dengan cara di subscribe. Oke, thank you. Sekali lagi. I'm falling. Tell me why